ketika aku pakai pincang sampai aku ke Siloam, dibawa tim RCTI, dibawa tim MasterChef. Terima kasih Mbak Gita dan semuanya tim. Aku malam-malam dibawa ke Siloam itu karena aku sakit. Aku sakit. Apa? Sakit apa? Semua komplikasi. Oke. Semua komplikasi. Aku sakit dan dokter sudah bilang saya tidak boleh melanjutkan kompetisi. Aku Abdi, saya mengucapkan beribu-ribu maaf kepada semua pendukung saya karena saya tereliminasi di 10 besar. Kenapa saya bilang 10 besar? Karena waktu itu memang sudah 10 besar dan akhirnya Black Team datang. Tapi semua akan saya ulas kenapa sampai saya tereliminasi di 10 besar di MasterChef Season 10. Halo, aku Rizky Poncel. Selamat datang di Abdi Suka Jajan. Apakah dia sekarang masih suka jajan atau suka yang lain? Atau banyak informasi apa yang nantinya bakalan dia suka? Tapi kok kenapa saya yang bakalan opening di sini? Karena beliau ini telah mengecewakan seluruh masyarakat Indonesia. Mengecewakan seperti apa? Nanti saya bakalan akan mengulik. Duh, lapo, ngapain? Kok sampai tereliminasi itu ngapain? Masalahnya itu gini loh ya teman-teman ya. Ini kan dia, ya temenku, ya kadang koncoan digawe sharing-sharing soal makanan, soal seputar apapun itu. Dia itu sebagai ujung tombakku di salah satu program yang ada di televisi. Mungkin semua sudah tahu program apa itu. Tapi kenapa kok dia sampai tereliminasi? Kulapo? Hei, Ya, ngapain? ya aku tahu semua kecewa, aku tahu lah. Aku tahu semua kecewa dan aku tahu kenapa sampai 10 besar dan akhirnya cabut. Nah, Hingga ya aku Abdi ya. Aku Abdi Jajan Mercon Official yang tetap masih kalian kenal sebagai Abdi Suka Jajan. Saya mengucapkan beribu-ribu maaf kepada semua pendukung saya karena saya tereliminasi di 10 besar. Kenapa saya bilang 10 besar? Karena waktu itu memang sudah 10 besar dan akhirnya Black Team datang. Tapi semua akan saya ulas kenapa sampai saya tereliminasi di 10 besar di MasterChef Season 10. benar banget. Tapi ini ya, aku pengen tanya ini. Karena gini kan, karena kan si Abdi sendiri kan kita tahunya dia ada seorang food blogger ataupun nge-review makanan di luar dari dia punya usaha sendiri. Yang salah satu pengen tak tanya mulai dia ini awal-awal dari ikut kompetisi. Abdi mungkin di Jawa Timur kali itu kan sebenarnya kan ya wis gede loh Pak. Banyak orang yang udah tahu bahwa kamu ini adalah orang yang bisa masak, bisa jualan, dan soal public speaking kamu juga bisa. Jadi orang ketika ngelihat videomu terutama di channel ini yakin bahwa kamu ini emang worth it Pak. Maksudnya trust gitu loh. Tentang masakanmu, tentang reviewanmu, ngapain kamu ikut MasterChef? Ya sebenarnya untuk awal Ya. Untuk awal kenapa aku ikut MasterChef, ya itu tadi aku mewujudkan impian almarhum ibu saya itu asli real. Dan yang kedua, yo aku pengen membuktikan kalau skill masak saya yang memang saya nggak pernah belajar masak, saya nggak pernah sekolah masak, saya nggak pernah masak di dapur profesional, dan saya dapatkan ilmu masak dari jalanan itu bisa saya sajikan ke galeri MasterChef. Oke. Jadi kayak gitu dan akhirnya terbukti. Dan awalnya memang aku pengennya ya
mungkin cuma pengen ketemu juri. Toh syukur-syukur kalau cuma bootcamp atau gimana, aku juga udah bersyukur. Tapi alhamdulillah ya aku bisa sampai di titik 10 besar ini kayak. Berarti gini, berarti impian dalam artian impian ibu ya terutama diwujudkan dengan cara sederhana, dengan tidak muluk-muluk, dalam artian muluk-muluk seorang Abdi sendiri itu nggak sampai sejauh ini. Cuma ingin ketemu oh ini si A, oh ini B, ini si C, gitu toh. Nah, saya ini aku bisa bilang bahwa aku satu-satunya kontestan, dan itu bisa ditanya ke semua kontestan yang lain. Saya satu-satunya kontestan yang tidak takut pulang. Tidak takut pulang? Tidak takut pulang. Berarti yakin sama masakanmu? Aku sangat yakin dengan masakanku. Dibanding teman-teman yang lain mungkin? Dan aku tidak pernah makananku dilepeh. Dan aku selalu membuat makanan dengan banyak kondimen, kadang membuat lebih dari 1 dish dalam waktu 1 jam atau 45 menit. Tapi itu kok kemarin sempat kamu ikut di yang pakai apa? Baju apron-apron hitam itu loh? Oh, pressure test. Kalau untuk pressure test itu, karena memang kelemahanku adalah aku sangat lemah untuk masakan western atau masakan luar negeri, karena memang jujur saya belajar masak itu masakan Nusantara, dan itu pun yang ngajari cuma ibu saya, dan saya belajar di jalan ketika saya keliling cari makanan-makanan yang saya samperin, itu aku sambil belajar masak. Di Madura saya belajar masak. Di Banyuwangi saya belajar masak. Di beberapa daerah Bali manapun ketika saya datang ke tempat itu, saya belajar masak. Termasuk salah satu masakan yang kemarin yang bikin kamu lolos di MasterChef itu adalah ilmu temurun dari orang tua. Iya, orang tua. Dari orang tua, dari ibuku. Berarti western ini nggak ada yang ngajari sama sekali dong? Western nggak ada yang ngajari. Jadi western itu cuma aku melihat dan aku sedikit membaca soal resep beberapa kayak masakan-masakan dari Swedia, masakan-masakan, ya pokoknya masakan western aku sedikit lah. Sedikit hanya untuk supaya di challenge itu aku lolos. Terus keju kemarin itu gimana? Kalau untuk keju itu memang bener-bener dimana kayak kamu taunya cuma keju tabur. Dan keju mozzarella. Tiba-tiba kamu dikasih challenge dengan hampir 30 lebih macam keju. Bahkan sampai aku nyicipi itu rasa remason dan rasa kandang sapi itu bener. Bener, real. Itu memang keju yang aku bingung ini mau tak masak apa. Padahal kalau aku toh bisa berpikir enteng, aku bisa aja bikin geprek mozzarella. Itu juga bisa. Tapi ada yang bikin kenapa kok aku sampai seperti itu. Dan ini tidak ada di tempat lain. Aku cuma di kontenku ini aku menjelaskan jujur ya. Pressure test awal yang bikin saya terpukul adalah saya itu tipikal orang yang tidak bisa diadu soal pertemanan. Jujur, meskipun ini kompetisi dan di duplikat dish Thailand curry itu aku tuh semuanya lengkap. Cuma kendala kuahku mirip rendang dan cauliflowerku itu terlalu pedas mericanya. Tapi kenapa kok aku harus pressure test dengan teman sendiri, Rehan dan si Raffi gitu loh. Sampai bodohnya itu aku mau menggagalkan masakanku. Itu jujur. Serius itu? Ya. Alasannya? Itu aku mau menggagalkan masakanku. Alasannya karena pertemanan tadi itu? Pertemanan. Karena aku punya impian besar berandal rasa ya. Apa tuh? Aku membuat sebuah pergerakan berandal rasa. Di situ ada beberapa teman-teman saya, termasuk ada Rehan, Raffi, Sahril. Untuk supaya kita bisa dikenal bahwa kita adalah tim solid berandal rasa. Tapi ketika di challenge keju itu, jujur aku beberapa kali kalau bisa dilihat, aku melihat teman-temanku. Aku melihat apakah dishnya dia jadi. Dan sampai pas di belakang waktu off kamera itu aku ngomong, aku aja. Yang selesai aku saja. Dan itu bisa dibuktikan nanti ketika tanya ke Rehan dan ke Raffi.
Itu aku sudah ngomong. Alasannya salah satu pertemanan tadi. Pertemanan. Tapi kan gini tuh, Mas Abdi. Ya. Karena kan dalam artian di kompetisi kan ada yang menang, ada yang kalah. Ya, ada yang mana ya? Cuman di sisi sosialnya dari Mas Abdi sendiri ternyata lebih gede ataupun lebih erat dibanding soal juara berapa itu bodo amat. Sepenting solidaritas ya kan. Ya, karena aku bukan, kalau orang bilang kayak bullshit apa segala macam Abdi ya, bisa dibuktikan. Jadi aku sengaja kenapa ayamku gosong dan aku sampai tidak memasak keju itu karena posisinya memang jujur ayam itu aku goreng pakai tepung tapioka tanpa telur. Langsungan, Pak. Dan di situ di atas itu Sahril nangis. Oh ya? Sahril nangis di atas. Jangan digagalkan, jangan digagalkan. Pakai telurnya aku nggak mau. Sampai waktu tinggal 10 menit aku lihat Rehan masakannya jadi, Raffi masakannya jadi. Aduh. Baru aku selesai masakanku. Makanya kenapa alasannya aku nggak bisa meng-highlight, aku cuma bisa marut kejunya. Karena kalau chicken lemon honey itu masih akan aku pakai keju dengan aku olah lagi, waktunya gak nutut. Tapi gini, kalau kita ngomong pertemanan, apakah mereka yang Mas Abdi anggap sebagai teman itu melakukan hal yang sama ke Mas Abdi? Sama, karena jujur ya, kalau di galeri memang kita kompetisi. Oke. Tapi di luar galeri sakit, seneng, enak, nggak enak, aku sama mereka. Bahkan sampai mereka paling banyak ngerawat waktu aku sakit. Aku masuk galeri. Ini yang kompetisi yang minggu keberapa? Aku kompetisi galeri masak ke challenge kedua, kakiku bengkak. Oke. Dan aku masak dengan pincang sampai aku tereliminasi. Wah, nanti mungkin buat teman-teman yang nggak tahu pengen langsungnya dilihat di YouTube MasterChef. Kalau lihat YouTube-nya MasterChef, ketika aku pakai pincang sampai aku ke Siloam, dibawa tim RCTI, dibawa tim MasterChef. Terima kasih Mbak Gita dan semuanya tim. Aku malam-malam dibawa ke Siloam itu karena aku sakit. Aku sakit. Sakit apa? Semua komplikasi. Oke. Semua komplikasi. Aku sakit dan dokter sudah bilang saya tidak boleh melanjutkan kompetisi. Tapi saya tetap melanjutkan. Mohon maaf nih, dokter udah vonis kayak gitu kan? Ya, dokter udah vonis tidak boleh ikutan kompetisi. Apa cuma karena Mas Abdi capek? Enggak, karena memang sudah darurat, sudah dari gula, kolesterol, asam urat sampai mengarah ke jantung, ginjal itu semua sudah kena. Sampai akhirnya tetap kenapa kekeh ikut melanjutkan? Karena masih banyak harapan yang ingin saya capai. Itu sebelum saya pressure test ya. Sampai pada akhirnya saya di titik capek, saya harus melawan teman-teman saya. Di situ aku down dan aku harus selesai. Oke, saya sekarang ngomongin soal MasterChef nih ya. Emang kesan apa yang sedikit didapatkan? Wah, bukan sedikit Mas, banyak banget. Banyak didapatkan loh. Banyak banget. Aku masuk di MasterChef ya, makanya aku jengkel ketika ada orang bilang bahwa MasterChef settingan itu. Emang nggak ada? Itu tidak ada settingan sama sekali. Jadi MasterChef itu yang pertama, kalian tidak akan tahu challenge-nya apa. Kamu berharap itu adalah challenge-nya udang, kambing, apa? Ternyata yang datang bawang dayak. Aduh. Yang datang biji pala. Yang datang tiba-tiba kamu harus memasak 5 bahan dengan itu yang gak nyambung tapi harus jadi makanan. Itu MasterChef. Dan aku terima kasih banget kepada 3 chef saya ya. Chef Renata, Chef Juna sama Chef Arnold karena beliau itu memang keras. Keras banget. Mereka kalau ada makanan gak enak, salah apa segala macam marah. Tapi di bench mereka selalu memberi ilmu di mana kayak mereka menyampaikannya bukan seperti yang kayak ini harus gini enggak. Dia lewat cuma gini aja. Agak digoreng kering enak itu. Jadi kayak gitu. Jadi kode-kodenya seperti itu. Chef Renata, Chef Juna, Chef Arnold kayak masak ya. Kamu masak cumi kamu tus gini. Dia lewat yakin kamu tus. Cuma gitu aja. Tapi itu adalah yang bikin kita langsung mikir, berarti ini salah. Berarti ini gini. Gitu. Berarti beliau-beliau nih bertiga ini memberikan informasi masukan biar kita sendiri tuh yang tahu jalan ataupun jawabannya. Bahkan mereka ketika masakanku
20 menit sudah jadi. Mereka ngicipi ya. Itu udah kode bahwa ini harus didandani lagi. Harus dibenerin lagi. Gokil. Jadi dia enggak, oh ini kan Enggak yang judgmental gitu kan ya? Oh enggak. Mereka akan menghancurkan mental kita pas ketika kita maju. Apalagi challenge kedua untuk pressure test. Dan setelah mereka mengedonkan, mereka akan ngangkat. Itu aku merasa terima kasih banget untuk 3 save. Berarti intinya tuh walaupun kita ini sebagai peserta, tapi kan ada juri yang berhak untuk membuat komentar kan. Mereka tetap memanusiakan manusia toh. Dalam arti memanusiakan manusia itu mereka nggak cuma memberikan kritikan, tapi mereka juga memberikan saran. Nah, itu mungkin salah satunya adalah jebolan-jebolan dari MasterChef yang rata-rata itu ya jadi juga. Bahkan sampai yang waktu aku pressure test yang keju itu di menit ke-20 aku angkat tangan. Menyerah. Tapi tidak ditayangin. Dan itu aku disamperin sama salah satu tim kreatifnya. Ada apa Abdi? Ini bukan kamu. Ini bukan kamu. Ini bukan masakan kamu. Jadi aku digituin. Ini bukan masakan kamu Abdi. Tapi aku tetap kekeh. Saya capek. Saya capek. Saya capek. Karena aku down. Bayangin kayak aku memikirkan keluargaku. Akses. Memang kan sudah di depan itu sudah dalam kondisi sadar. Waktu depan awal sebelum kompetisi itu sudah dikasih tanda tangan bahwa selama syuting karantina HP dikasih 1 minggu sekali. Akses keluarga nggak boleh. Kita mau pesen Gojek apa harus lewat Chevron. Chevron siap 24 jam. Jadi hal-hal itu yang kita harus benar-benar mikir. Mikirnya apa? Mental kita diajar, jiwa kompetisi kita diajar. Tapi di sisi lain, aku punya pengganti keluargaku yaitu teman-temanku itu. Nah, sekarang gini, karena kan Abdi sendiri kan adalah orang yang sangat kebapaan lah ya. Siap. Family first lah ibaratnya kalau anak teman-teman yang bilang ya kan. Siap. Ketika datang ke sana kan kamu menganggap bahwa temanmu adalah keluargamu. Keluarga. Siapa? Sebagian ya. Sebagian. Siapa pertama yang ngajak kamu temanan? Pertama kali aku sebagai orang daerah ya, yang gak bisa ngomong elu gua, yang masih samean aku jenengan. Pertama kali orang yang nerima saya itu adalah Raffi sama Nona. Raffi sama Nona, kemudian disusul dengan Rehan, Fahmi, Sahril, Rifa, Ami, Nisa, terus Ana, Jejes, terus Gio, Romi, sampai kita akhirnya bisa namain grup kolam. Jadi itu grup kolam itu di bawah apartemen ada kolam. Kita mesti ngerokok di situ. Ngerokok join segala macam. Kita punya makanan apa. Itu sampai kita itu menjadikan grup kolam. Setelah grup kolam, kita terpukul karena si Rifa, si Nona, dan beberapa teman yang lain lupa ya, termasuk Sania. Itu mereka gagal di audisi dan bootcamp. Gagal di audisi dan bootcamp dan mereka tidak sampai masuk di galeri. Tuh, itu udah terpukul, orang semakin berkurang sampai pada akhirnya kita sudah tidak boleh ngumpul cewek sama cowok. Kalau dulu masih bisa sharing gitu. Cewek cowok bolehnya cuma di restoran. Akhirnya waktu itu akulah langsung mencetuskan, aku bersama teman-temanku Saril, Raffi, Fahmi, terus si Ami itu untuk membuka yang namanya Berandal Rasa. Berandal Rasa itu emang anak-anak ya ngapunten ya, cepron ya, itu anak-anak yang memang sulit diatur. Berandal. Tapi kan gini, bikin gara-gara dan segala macam. Kalau orang kan ngelihat Abdi pertama kali ya, first impression-nya, wih arek iki sangar. Dalam artian sangar kan, ini mohon maaf ini, satu badan nih tatoan, rambut gimbal. Karena konotasi mereka dalam artian orang yang pemikirannya mohon maaf lama juga. Iki arek gak kena iki. Iki arek gak bisa diatur iki. Ya benar emang gak bisa diatur, tapi gak bisa diaturnya mungkin lebih ke arah apa itu? Kalau kamu sendiri sama teman-temanmu? Ya mungkin kayak nggak bisa diaturnya itu sudah waktunya make up, kita nggak harus make up, kita langsung nyolong rokok. Oke. Terus
kita nyenggolin beberapa yang memang dia itu selalu main aman. Oh. Jadi kayak mereka itu main aman terus, main aman kita selalu senggolin. Oke. Masakan yang gak berani ambil resiko kayak gitu-gitu. Tapi kan nggak bisa diatur kan, buktinya dia itu bisa diatur. Karena kenapa kok contohnya dia bisa diatur? Buktinya di galeri kan ada aturannya, Pak. Masa sesuai dengan apa yang sudah disediakan, nggak cari-cari yang di lain. Jadi mungkin maksudnya dalam artian nggak bisa diatur itu lebih ke arah itu semaunya sendiri. Tapi kalau udah di jalurnya, ya dia digas, nggak kanan nggak kiri. Berandal di jiwa kompetisinya. Nah itu loh, bukan ke kehidupan. Orang banyak gitu. Terus kalau itu kan kemarin di sosial media nih banyak tuh yang tereliminasi sebelum Abdi sendiri kan. Yang paling disayangkan, waduh kok eliminasi, itu siapa? Waduh kok temanku ini tereliminasi, waduh kok si A tereliminasi, padahal dia itu berpotensi untuk A, B, C, D, E gitu. Siapa? Terutama Rehan. Rehan itu saking emosionalnya aku kecewa sampai dia tak pukul. Dipukul waktu on cam. On cam. Dan itu ada. Dia sampai tak pukul sama aku. Aku bener-bener down. Aku kayak nangis banget karena dia ternyata raviolinya tidak bisa menolong dia untuk lanjut. Padahal aku punya impian besar juga sama Rehan. Makanya kayak aku padahal di belakang tuh aku udah bilang saya aja yang pulang. Aku juga pengen ketemu anak istriku, kayaknya udah cukup. Aku aja. Tapi ternyata 3 chef saya lebih merasakan dan bisa memilih makanan saya daripada makanan Rehan. Tapi kan di sisi lain Rehan emang mungkin pada saat itu lagi ke pressure juga mungkin ya kan. Kamu ke pressure, kamu sebagai temannya Rehan ke pressure dalam artian dia itu pertama kalinya dia masuk pressure test apa enggak? Dia kayaknya Rehan 2 kalinya. 2 kali, baru yang kedua baru dia. Aku yang pertama itu. Justru yang pertama. Ya. Oh makanya ada kan di cuplikan si Chef Arnold kan nggak salah bilang. Abdi masuk pressure test pertama. Biasanya orang pertama kali masuk pressure test dia akan pulang. Iya. Tapi kan ternyata dibuktikan sama Abdi itu adalah hanya sebuah omong kosong. Ngomong-ngomong soal omong kosong ini ada kan beberapa netizen cuma memberikan support yang abal-abal sampai akhirnya ada yang memberikan support begitu besarnya, salah satunya dengan sebutan King Abdi. Siapa itu yang pertama kali? Iku aku sangat kaget ya. Dan aku kayak merasa wah mosok aku yang seperti ini sampai dibilang King ya. Karena apa? Yang setahu saya julukan-julukan di Master Chef itu diberikan dulu sama 3 chef. Entah itu Chef Arnold, Chef Juna atau Chef Renata. Contoh kayak Pak Adi ya. Pak Adi itu sama Chef Arnold dipanggil Lord Abdi. Lord Adi. Jadi Pak Adi itu mendapat julukan Lord Adi gara-gara awalnya diceletukan oleh Chef Arnold. Lord Adi itu. Itu gara-gara memberikan masakan apa? Ya dia banyak menang. Terus kalau aku ini nggak tahu, jadi di YouTube, di TikTok, di Instagramnya RCTI Plus dan Master Chef itu semua manggil saya King Abdi gitu. Judul? Judul? Sampai di judulnya Master Chef. Wah ini ada penangkapan ini apa nih? Sampai di judulnya YouTube Master Chef Indonesia itu mereka juga menyebut King Abdi. Itu aku sih kayak wah. Kayaknya menurutmu kamu dipanggil King ini kan? Biasanya kan orang disanjung. Ini kan dia langsung meninggi nih. Kamu beban nggak dipanggil King? Aku malah beban karena aku malah masih belum merasa bahwa aku adalah King. Yo aku masih gini-gini aja. Wong aku juga masakan masih lebih jago teman-teman gitu. Cuma ya sebutan King Abdi itu ya orang-orang gitu loh. Bukan dari aku sendiri. Bahkan aku pun untuk kalau King Abdi gitu kayak enggak lah. Cuma kan gini toh, King kan artinya raja pak. Raja kok sampai tereliminasi sampai 10 besar itu loh gimana ceritanya? Ini mau cerita soal eliminasi. Yo boleh silakan. Sejujurnya ya, sebelum eliminasi aku juga sudah ngomong ke beberapa tim kreatif. Bahwa memang saya mau mengundurkan diri.
Karena memang kondisi saya kaki semakin bengkak ya. Dan kaki saya mulai tidak kondusif untuk saya masak di galeri. Bahkan sampai kalau kalian tahu sebelum saya terkena pressure test, Chef Arnold bilang, "Gimana Abdi?" Katanya mau mengundurkan diri. Jadi itu di belakang saya sudah ngobrol sama Chef Arnold. Oke. Mengenai saya mau mengundurkan diri. Saya minta maaf banget karena apa? Saya memang waktu itu sangat kepikiran dengan kesehatan saya. Di mana saya harus berkompetisi, saya tetap harus minum obat, saya harus tetap kontrol, cek suntik segala macam. Kayak gitu. Nggak ada alasan lain? Nggak ada alasan lain. Tapi makanya pas kemarin tereliminasi, sebenarnya saya juga masih bisalah ini. Bisa berkompetisi. Tiba-tiba si Black Team datang dan saya juga terima kasih ya sama Sensen karena berkat Sensen saya juga sangat akhirnya menyayangi tubuh saya ya. Di situ Sensen menyerang saya secara pribadi. Jadi aku juga kaget. Maksudnya? Jadi Sensen itu ngomong ingin mengambil apron Abdi karena dia sudah penyakitan. Tapi yang saya sesalkan itu dia ketawa dan diketawa dan beberapa orang di galeri yang nggak suka sama saya itu ikut ketawa. Itu saya yang jengkel. Jengkelnya kayak oke, gitu. Jadi setelah omongan Sensen itu menyerang saya dibilang penyakitan. Di situ saya mulai berpikir bahwa ya memang saya harus sayang sama tubuh saya. Mohon maaf ini, tak potong bentar ya. Nah, si Abdi sendiri kan itu kan di MasterChef kan suka guyon lah ya. Suka bercanda sama teman-teman dan sebagainya. Apa omongan itu cuma bercanda sehingga akhirnya iki si Abdi tak guyoni katakanlah kalau orang Jawa kan bilang gitu. Apa emang dia ngomongnya serius, Pak? Ngomongnya serius. Dan untuk di kompetisi sebesar itu, kalau kamu menyerang orang dengan karena masakannya nggak enak atau masakannya skillnya kurang, itu kamu masih masuk akal. Tapi kalau di kompetisi sebesar itu, kamu menyerang orang dengan pribadi dia, itu menurutku nggak fair dan nggak masuk. Nggak masuk sama sekali, beneran. Makanya saya sangat terpukul sekali, sampai akhirnya saya mikir-mikir, dan di situ saya akhirnya kan nggak banyak omong. Setelah dapat omongan itu, saya diem dan akhirnya saya ngomong ke tim kreatif, saya lolos nggak lolos, saya akan mengundurkan diri. Dan kalau saya lolos berarti ini rezeki saya, tapi tetap lolos nggak lolos, saya akan mengundurkan diri. Itu setelah omongan itu. Tapi jauh sebelum si Sensen ngomong kayak gitu, si Abdi sendiri kan sudah berpikir untuk emang terbukti seperti ini, Mas. Kalau saya merasa bahwa saya orang yang penyakitan, mulai awal di galeri, challenge yang kedua di galeri kaki saya bengkak. Challenge utama ya, yang kedua. Itu kaki saya udah bengkak. Meskipun kaki saya bengkak, saya nggak pernah tereliminasi loh. Bisa dibilang saya orang yang masak dengan kaki pincang, saya tidak pernah tereliminasi, tapi saya bisa ngefur samian semua. Ya kan? Saya bisa masak dengan kondisi kaki pincang, tapi saya tidak pernah tereliminasi. Ibarat lomba lari, kamu lari duluan 3 menit, saya baru mulai lari. Gimana ya ngomongnya? Jadi gini sih. Gokil sih, Pak. Iya. Sumpah. Soalnya gini kan, karena mungkin ngejudge kayak gitu kan mungkin di kompetisi kan ya biasanya sering terjadi toh. Cuma kalau kita merana ke arah personal, itu mungkin ya mbok bukan di kompetisi gitu loh, karena kan kalian semua di situ lagi kompetisi, masa mau ngejudge makanan seperti yang kamu tadi bilang. Tapi kalau ke arah personal itu bukan jadi strategi sih, itu lebih ke arah ya apa ya, mungkin ya biar teman-teman aja sendiri yang ya sama kayak gini lah, sama kayak ngawur, Pak. Aku kan sering nyerang si Rahman. Ya, Rahman kayak gitu. Aku nyerang Rahman kan gara-gara dia bikin es pisang hijau tanpa es. Terus dia bikin masakan dada ayam dengan bumbunya yang tidak dimasak. Karena kehabisan waktu, akhirnya bumbu mentah dikasihkan ke juri. Itu baru tak serang. Tapi kalau kamu nyerang Rahman, kamu dasar
apa gitu. Yang menyerang ke personal itu gak masuk. Oke. Gak masuk. Contoh kayak seumpama Rahman lah. Apa siapa gitu. Yang Ponian siapa Ponian? Rahman. Ah, Poni gitu. Enggak gitulah. Kayak Rahman seumpama gini. Kamu orang kampung gitu. Oke. Kamu orang terbelakang gitu. Itu kan gak masuk tuh. Itu kan bukan ranahnya untuk mengomentari personal. Karena posisinya ini kan makanan kayak gitu. Kan kompetisi makanan, kamu membahas personal, bahas penyakit kan gak masuk. Soal gini, ini kan kamu kan udah dikatain lah ya, katain penyakit dan sebagainya. Ini mohon maaf aja nih. Karena yang setauku Abdi nih di personalnya, karena kita sudah kenal, anaknya dia ini welcome. Selain welcome, dia tuh gampang akrab lah ke orang lain, gampang akrab. Cuman gini, orang yang gampang akrab, apakah kamu gampang memaafkan? Aku memaafkan. Oke. Bahkan pas ketika aku tereliminasi, aku yang bilang ke semuanya, saya nggak peduli black team, saya nggak peduli white apron. Oke. Kalian semua saudara saya, termasuk saya pun ngerangkul Sen dan semua. Oke. Ya kan? Aku diserang personal nggak apa-apa. Aku sakit hati memang. Oke. Tapi bukan dendam. Tapi nggak akan dendam aku. Cuma setelah itu dia tak kasih tahu, jangan menyerang secara pribadi ke kontestan yang lain. Wow. Beneran, dan aku ngomong seperti itu. Jangan menyerang seperti itu ke kontestan yang lain. Karena menurutku nggak masuk. Cuman ini kan sebagai dalam artian kita harus berpikir dewasa nih ya. Karena mungkin salah satu di sisi lain itu takut buat kalah, di sisi lain itu kita tetap menjaga persaudaraan ataupun pertemanan. Mungkin hal yang yang dipikirkan oleh Abdi sendiri untuk mengundurkan diri selain dari ucapan dari temannya itu tadi, mungkin lebih masuk akal ketika Abdi sendiri mengundurkan diri karena faktor mungkin menyayangi tubuhnya sih, sama salah satu halnya itu keluarga. Dan eliminasi saya memang sengaja masakan saya bikin enak. Apa itu? Jadi waktu itu saya tereliminasi karena challenge labu ya. Pumpkin, saya bikin nasi goreng, tapi sengaja memang tidak saya highlight. Oh. Jadi seharusnya nasi goreng pumpkin dengan potongan pumpkin yang besar-besar saya bikin caca. Dan saya lebih menonjolkan udangnya. Jadi udang saya banyakin. Saya pakai udang hampir sampai 4 pack. Satu pack isi berapa, Pak? Satu pack isi 2 udang besar-besar. 8 berarti ya? Ya, jadi itu saya banyakin. Dan akhirnya bener prediksi saya. Karena apa? Kalau mengundurkan diri itu adalah memalukan, berarti saya harus mengeliminasi diri saya sendiri tapi secara terhormat. Gokil. Berarti kamu udah prediksi berarti ya? Ya. Oke, saat ini aku mau mengundurkan diri dalam artian eliminasi. Dan itu aku sudah ngomong di belakang ke teman-teman, ke anak beranak berandal rasa, ke semua aku ngomong. Tapi mohon maaf ini, itu yang kamu gara-gara highlight kan? Tapi soal rasa? Soal rasa, 3 juri mengakui nasi goreng saya super enak. Gokil. Super enak, beneran. Gokil. Tapi sayangnya dia tidak meng-highlight labunya. Di situ aku bikin crispy labu, aku bikin nasinya aku rebus dengan air yang sudah pumpkin saya peras. Aku buat masak nasinya. Aku kasih potongan tapi kecil-kecil. Sayangnya 3 juri bilang, kenapa kamu caca kecil-kecil pumpkinnya? Nggak kamu caca kotak-kotak seperti kotak-kotaknya acar. Padahal. Dan itu atasnya masih aku kuatkan dengan udang goreng. Supaya jadinya nasi goreng udang. Meskipun dengan pakai mangkok dari labu yang aku kerok. Padahal kan labunya kan dia lebih gede, Pak. Iya. Lebih besar toh. Iya. Semisal nih, kamu kan tereliminasi nih gara-gara labu. Terus tiba-tiba nih si kreatifnya MasterChef bikin black team lagi. Enggak. Semisal, tapi kamu dipanggil lagi nih. Enggak. Terus kamu masuk. Enggak. Tetap nggak mau? Enggak, karena aku ingin fokus untuk kesehatanku dulu. Oke. Dan aku rasa ya cukup karena aku sudah banyak sekali mendapatkan ilmu. Aku bisa mengasah mentalku. Aku bisa merasa terhormat. Makananku selalu bisa diicipin sama 3 juri saya, Chef Arnold, Chef Juna, dan Chef Renata. Dan itu menurutku
the best. Lebih dari cukup kali ya. Lebih dari cukup. Dari seorang Abdi yang sebagai orang daerah yang hanya mimpinya cuma melihat beliau-beliau bertiga sampai makanannya dicoba. Sampai yang awalnya aku minder sampai nggak minder karena aku tahu kualitas teman-teman saya seperti apa. Karena yang saya tahu ya. Kerosokan nih Pak. Siapa ditangkap lagi? Karena yang saya tahu adalah semua juri mengakui masakan saya enak. Real fakta itu Pak. Real fakta. Dan saya satu-satunya orang di galeri ya yang tidak pernah sekolah masak. Tidak ada basic masakan di luar negeri. Saya bukan eksekutif chef, private chef, bahkan sampai apapun yang ada di dunia dapur profesional, saya real koki amatir saya. Koki jalanan ya? Saya tidak akan membahas yang lain ya. Siap. Aku membahas bahwa saya adalah real koki amatir. Siap. Tanpa basic. Dan tujuan saya memang satu. Saya ingin mewujudkan impian ibu saya. Saya ingin menonjolkan masakan Nusantara. Dan saya ingin menggebrak UMKM supaya tetap naik dengan perjalanan saya. Karena apa? Kalau di galeri atau dimanapun kita memasak Nusantara untuk dikenalkan sampai ke kancah internasional itu keren. Tapi kalau di kompetisi ini kita mengenalkan masakan western atau masakan luar untuk dibawa ke tempat kita, kalau sampai berlebihan itu menurut saya nggak baik. Jadi menurutku yang paling keren adalah bagaimana caranya kamu menciptakan dan mengenalkan masakan Nusantara dengan plating dan produk serta penjelasan yang bagus dan penyajian yang bagus. Dan itu bisa sampai dikenal di kancah internasional. Kalau kalian lihat di beberapa awal dari episode dari MasterChef, itu kan Abdi kan kayak kelihatan itu dalam artian gini, waktu masuk ke challenge, dia kan yang pemenangnya nih. Terus kan disuruh untuk memilih beberapa bahan. Nah, aku pengen tanya nih, ini settingan apa enggak nih MasterChef nih? Karena kamu sendiri kan mempunyai basic jeroan, kambing-kambingan. Kok ya tepak pada waktu itu langsung buka itu kepala kambing. Settingan ya? Itulah pinternya galeri MasterChef. Karena apa? Pemenang itu akan dilihat. Jadi sebelum kita masuk ke MasterChef, kita keterima di galeri, kita bisa masuk galeri. Semua dari biodata, Instagram, kalian itu mereka semua tahu. Lah aku basic tukang masak jeroan. Berarti riset. Mereka riset dulu, makanya ketika pas aku dipanggil ke dalam dan di situ ada Chef Juna, Chef Ano dan Chef Renata dibuka. Loh. Akhirnya sampai aku gini waktu itu. Waduh, Chef tahu gitu nggak menang aku. Sampai gitu. Biar kamu yang masak. Iya, biar aku yang masak. Dan Chef Renata bilang, saya pun juga kecewa. Karena apa? Kenapa pas ini kok kamu gak masak gitu? Berarti ini benar-benar dalam artian riset kan? Makanya gak settingan. Teman-teman kayak seumpama Ami yang menang atau siapa yang menang, dilihat dia itu suka bikin pastry apa segala macam, akhirnya dapat challenge manis. Kayak gitu-gitu. Berarti bukan seorang apa namanya yang nanti ini kalau Abdi masuk sini dalam artian tuh gini, kita setting ini nih, kita setting ini, enggak. Kalau itu settingan enak Mas, malah seneng aku. Kamu bisa milih ya berarti. Kalau MasterChef settingan, wah enak aku. Kamu bisa milih. Akan lebih seneng bisa milih. Tapi memang kenapa aku pilih kepala kambing, karena itu tricky banget. Kalau nggak bisa, wah hanya. Karena di kepala kambing, kalau bahasa Jawa lebus gak sih? Paling bau ya. Kalau pengolahan salah dia bakal bau. Kalau ngomongin soal tadi itu, kalau kita tampil TV nih, apalagi tampil di kontenmu sendiri, tato kan banyak yang hilang, Pak. Ya, di RCTI ya, itu yang nggak bisa masuk untuk tatoku di sini. Alasannya apa? Yang ini adalah platform
ini platform saya. Berarti lebih ke arah produk ya? Ya, nggak boleh karena emang ya RCTI kan punya sendiri toh, beda, dan platformku kan nggak bisa untuk masuk di situ karena tidak ada perjanjian kontraknya apa segala macam untuk masalah ini. Yang ini katanya ini lambang gangster. Lihat. Jadi yang ini tuh katanya lambang gangster. AK-47 ya? Ya, itu nggak boleh. Aku itu bukan gangster loh. Geng apa berarti? Geng remek. Aku itu geng remek, bro. Jadi makanya yang ini aman. Setiap kali yang paling menyusahkan, aku terima kasih banget ya buat tim make up saya, Mbak Sila, Ayah, Mas Dede dan semuanya. Setiap ini kelihatan dikit, cut, langsung dianu lagi. Foundation ya? Iya, ditebelin lagi. Terima kasih banyak. Kayaknya itu yang bikin teman-teman make up itu kehilangan sosok Abdi. Iya. Ya tahu lah, yang tatoan Pak di sana siapa? Dalam arti di mukanya ada beberapa yang tatoan. Cuman yang di mukanya cuma Abdi doang. Yang sini aman? Aman. Berarti nggak ada apa namanya? Nggak ada settingan tuh di MasterChef? Nggak ada. Nggak ada settingan? Sama sekali nggak ada. Bener real reality show. Real dengan semua challenge-nya yang gila. Padahal kadang kita itu, wah cuy aku banget. Kadang kayak gitu, tapi kadang Pak. Kayak dibuka gini, isinya aku yang shock itu. Dibuka isinya bawang dayak. Pernah masa itu? Pernah, bawang dayak. Dibuka gini, isinya ini buah pala, biji pala sama bunga pala. Harus meng-highlight semuanya, harus dipakai semuanya. Mikir, dibuka Pak. gini daging rusa. Jadi hal-hal yang wah di luar nalar ya? Di luar nalar. Tapi kan semua bisa toh. Semua bisa toh. Yang terpenting ya untung yang waktu challenge coklat itu bukan aku yang pressure test. Kalau challenge coklat itu ya nggak tahu, mungkin aku bikin ini nugget pisang. Bikin itu aja. Wiscok. Soal flashback, mungkin sedikit flashback atau menceritakan tentang soal perjalanan Abdi jajan mercon. Anak daerah yang nggak mempunyai basic dalam artian bukan sekolah di luar negeri, bukan private chef, bukan executive chef, dan mendapatkan ilmu itu pure dari almarhum ibu. Dan ilmu di jalan. Sampai akhirnya bisa melangkah menuju ke galeri MasterChef yang ke-10 ini. Itu kan ada nih awal nih ketika Chef Arnold atau Chef Juna yang bilang, kok nangis? Itu kenapa itu, Pak? Itu karena memang posisinya saya itu adalah orang yang bertato, tapi saya itu tidak bisa tersenggol soal keluarga. Jadi kondisinya nggak dipegangi HP, nggak ketemu anak istri, ditanyai, kenapa ikut MasterChef? Yang pertama ya ini impian ibu saya. Terus yang kedua ya ini juga keinginan anak istri saya, keluarga, dan juga saya ingin mengasah skill saya untuk masak di dunia masak lewat MasterChef. Langsung Chef Arnold yang ngajari masak ibu. Apa pesan-pesan dulu yang dulu pernah disampaikan ibu? Wah, langsung bro, nggak bisa bro, langsung jatuh. Dan pas itu kan aku kalau kemana-mana itu pasti kan bawa fotonya almarhum. Yang ditato sebelah mana tadi? Ini ada. Jadi sebelah sini tato ibu saya. Pertama kali tato ibu saya. Jadi itu ya wes aku akhirnya kayak wah gak bisa ini. Akhirnya ya itu. Aku sangat akan sering melo dan sedih ketika disenggol keluarga. Terus perpisahan pertemanan gitu. Gak bisa. Tapi kan seorang ibu kan pasti kan memberikan yang terbaik buat anak. Ini kan mungkin dalam artian kan, mohon maaf nih, ibu kan sekarang sudah ada di surga nih. Dengan perjalanannya Abdi sampai titik ini. Ini jangan dipancing nangis lagi nih saya. Ya biar ratingnya bisa naik gitu loh Pak. Jangan. Biar ratingnya bisa naik gitu loh. Gimana? Dengan posisi Abdi sekarang sudah setitik ini, pasti kan banyak nih impian orang tua. Sebenarnya orang tua itu memberikan ke anaknya itu bukan yang muluk-muluk Pak. Cuman anaknya sendiri itu memberikan yang terbaik jauh dari luar ekspektasi orang tuanya. Salah satunya mungkin ibaratnya itu diwujudkan seorang Abdi dibuktikan bahwa arek daerah dari ibu sendiri mendapatkan ilmunya dari sana bisa sampai galeri ini. Nah mungkin nih semisal
semisal nih kita berandai-andai aja nih, berandai-andai aja nih. Ibu masih ada nih, dan Abdi masuk di sana. Das. Kira-kira Ibu ada ngomong apa ke Abdi? Yang pasti kalau melihat ibu saya masih ada, yang pasti dia akan sangat bahagia banget. Oke. Dia akan sangat bahagia banget. Dia akan mungkin nggak tahu ya akan seperti apa. Karena aku pernah melihat dia itu bahagia banget ketika saya terpilih menjadi siswa tukar budaya di Manchester, Inggris. Itu dia sangat bangga banget sampai menceritakan semuanya ke tetangga ketika dia belanja sayur apa segala macem. Dan kalau toh saya bisa pencapaian sampai ini, itu menurutku ibuku akan sangat bangga sekali. Dengan pilihanmu yang kamu mengundurkan diri, ibu pasti setuju. Pasti. Dan dia akan, kalau tahu dengan keadaanku yang seperti ini aku masih berkompetisi, dia adalah orang satu-satunya yang akan menyuruh saya untuk sudahlah, cukup. Karena ibu saya itu dulu dalam kondisi terpuruk, tidak bisa makan segala macam. Dia masih melakukan banyak hal sampai gadai baju, nyapu rumah tetangga, nyuci baju tetangga untuk supaya anaknya makan nggak cuma pakai nasi aja, tapi harus tetap ada lauknya. Itu ibu saya. Masya Allah. Itu ibu saya. Yes, kita sudah membahas soal ibu karena kenapa? Karena ya kita hanya cuma bisa mendoakan dalam artian gini. Jadi mungkin buat teman-teman nih, mohon maaf aja nih, mungkin Mas Abdi juga mohon maaf aja nih. Semisal ibu kita masih ada ya, kita sebaiknya memanfaatkan waktu yang ada. Karena kenapa? Karena nanti pasti bakalan ada penyesalan. Dalam artian penyesalan ya kita nggak bisa lagi berjumpa, kita cuma bisa mendoakan. Cuman tidak hanya mendoakan Pak, pasti di luar sana ataupun di atas sana, di surga sana, orang yang meninggal pasti bisa melihat kita gitu loh. Ya. Salah satu, oke. Dan buat teman-teman yang masih, ya benar kata Mas Boncel ya, buat teman-teman yang masih punya orang tua, masih punya ibu, sayangi. Setiap momen jangan sampai kamu tinggal. Setiap momen apapun jangan sampai terlewatkan sama ibu kamu. Karena apa? Meskipun secerewet itu, apalagi saya yang paling menyesal ketika ibu saya nggak ada. Yang pertama, saya tidak bisa mewujudkan beberapa impian beliau ya. Sampai yang aku bisa beliin mobil dapat 2 hari, ibuku meninggal itu asli. Ya. Asli itu. Jadi dia nggak sampai naik mobil yang tak belikan, itu ibuku meninggal. Dan yang kedua, ketika kamu bilang ibumu cerewet, jangan lupa mandi, jangan lupa gini segala macam. Termasuk soal masalah maghrib segala macam. Ketika ibumu tidak ada, hal yang paling akan bikin kamu kangen adalah ketika dia menyuruh kamu mandi dan mendengarkan dan melakukan sholat maghrib. Camkan itu beneran. Itu yang bikin saya selalu kayak pas waktu inget nangis apa segala macam. Apalagi kalau pas waktu sholat Id. Kerasa banget ya. Kamu gak punya ibu, waktu sholat Id hampal. Kayak separuh dunia itu mandek gitu loh Pak ya. Berhenti. Ya kita mendoakan semoga beliau yang ada di sana itu dalam artian gini, kita yang di dunia mendoakan, yang di atas itu mungkin bisa mengamini juga. Salah satunya kan yang bisa menjadikan Mas Abi ataupun saya juga sampai sekarang kan juga doa ibu, bukan koneksi Abi dan sebagainya. Koneksi itu kita dapatkan ya dari doa ibu. Moga-moga sukses. Ya suksesnya ya dengan ketemu sama koneksi-koneksian itu. Dan aku yakin beliau bangga. Amin. Pastilah. Dan aku juga mengucapkan sangat terima kasih sekali sama kedua orang tua saya, sama Ibu Juwati ya, dan Bapak Ipung, Bapak Saiful Naam. Beliau juga orang yang mendidik saya juga. Beliau sehat. Amin. Aku sangat berterima kasih juga sama ayahku, sama Bapak Ipung. Karena didikan beliau juga ya, ibuku, ayahku, meskipun untuk sekarang aku dalam pencapaian ini masih belum bisa menyenangkan, tapi di sisi lain semoga anakmu ini bisa menggantikan sosok kalian. Amin.
gitu. Amin. Terus juga aku terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya, teman-teman pencinta Abdi suka jajan atau sekarang akan menjadi King Abdi. Terus juga teman-temanku yang selalu mendukung dari dulu sampai sekarang, timku, Abid, Vicky, semuanya, Mas Boncel, pokoknya aku terima kasih. Istriku, anakku yang the best, yang sangat selalu sabar sekali. Dan aku minta maaf kalau memang segala sesuatunya banyak kesalahan tentang omongan, ucapan. Karena yang harus kalian tahu, kompetisi kalau tidak dibumbui dengan omongan kasar, gak enak dan segala macam, itu tidak akan berwarna. Dan saya salah satunya orang yang pengen di galeri MasterChef ada warna. Amin, amin. Terakhir nih, sekarang Abdi kan udah beda nih, dalam artian walaupun sebelum dari MasterChef kan udah banyak yang tahu. Sekarang jauh lebih banyak orang yang tahu, ya kan? Ini real Pak, ini fakta Pak. Siap. Apakah nanti Abdi akan menjadi orang yang wis aku tetap kok ngene ae, atau mungkin lebih ke arah aku Abdi, aku King Abdi? Kamu akan menjadi orang seperti apa? Aku akan tetap memposisikan diriku sebagai Abdi. Aku untuk masalah orang kenal sama saya, terbukti dengan banyak orang menyapa sampai minta foto apa segala macam. Jujur saya malu. Oke. Saya canggung. Aku minta maaf, aku malu, aku canggung. Tapi yang paling saya sesalkan adalah kepada teman-teman saya. Karena apa? Setelah saya seperti ini, banyak teman-teman saya itu yang biasanya kayak wah opo gini, akhirnya tiba-tiba kayak ketemu gini nggak enak, ngambilin minum segala macam. Aku nggak mau kayak gitu. Aku sangat tidak mau kayak gitu. Tetaplah menjadi porsi seperti kayak kamu kenal Abdi yang dulu. Aku nggak seneng Mas. Kemarin aku ketemu sama temanku, tiba-tiba aku diambilin minum, botolku dibukain, air mineralku, aku gak mau. Tetaplah menjadi temanku yang saya kenal kemarin. Jangan menyanjung-nyanjung, jangan apa, biar aku tetap nyaman. Kayak gitu. Berhubung dengan Abdi seperti ini, dalam artian Abdi membatasi diri, dalam artian bukan membatasi diri untuk naik level lagi, cuma membatasi diri lebih ke arah ke dirinya sendiri. Wis aku tetap jadi Abdi sing awal kali kamu kenal, nggak sing nambah ya apa, nambah songong, nambah sombong, nambah apa. Yo, jangan sampai seperti itu. Mungkin buat Abdi sendiri nih, sama teman-teman MasterChef nih, karena Abdi tereliminasi. Masih kontak kan? Aku sama teman-teman masih kontakan ya. Aku masih telepon-teleponan. Aku masih selalu dapat kabar galeri seperti apa. Terutama aku intens berhubungan tuh sama Fahmi, Sahril. Meskipun harus seminggu sekali karena dia dalam kondisi karantina. Tapi tetap aku masih berhubungan. Aku mesti tanya ke Cepron, kabar anak-anak gimana. Aku masih berhubungan baik dengan semua tim RCTI, tim MasterChef. Karena aku yakin setelah ini, setelah kompetisi ini kan kita akan akrab kepada semuanya. Siap, amin. Pesan nih buat teman-teman yang sudah tereliminasi sama teman-teman yang masih ada di galeri. Apa? Yang untuk teman-teman yang sudah tereliminasi, pembuktiannya adalah sekarang. Di mana setelah MasterChef kamu bakalan jadi apa? Itu pembuktiannya. Jadi yang real perjuangan itu adalah setelah tereliminasi. Kamu bakalan menjadi orang yang tetap dikenal atau tidak. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang, kamu adalah orang-orang yang masih mendapatkan poin untuk supaya kamu menunjukkan taringmu dalam skill masakmu dan kamu bisa lebih dikenal. Jadi kayak gitu. Jadi jangan meremehkan apapun yang sudah diberikan, baik yang sudah tereliminasi ataupun yang masih lanjut. Terutama buat teman-temanku ya, Fahmi, Saril, Ami, sama si Raffi, tunjukkan bahwa keberandalanmu yang pernah sudah dijanjikan sama saya itu bisa menggulingkan semua yang harus digulingkan. Luar biasa, top. Karena Abdi sendiri adalah orang yang optimis,
bukan optimis buat dirinya sendiri, tapi dia melihat peluang optimis di teman-temannya. Sehingga ketika teman-temannya untuk ada di sana, sampai sekarang pun masih dihubungi, dalam artian dihubungi untuk support, dalam artian support mental. Yang ada di sini tetap support, yang ada di sana tetap berjuang. Karena kenapa? Karena kemenangan bukan untuk satu orang saja. Kalau tadi sebelum dari off cam ini adalah kemenangan untuk bersama ya. Ya. Kemenangan untuk bersama dalam artian itu kemenangan untuk bersama bukan dinikmati diri sendiri. Abdi pun semisal dikasih kesempatan menang, ya bukan kemenangannya buat untuk Abdi sendiri, tapi kemenangan untuk semua. Terakhir, pesan untuk semuanya deh, buat yang ingin masuk MasterChef atau mungkin buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang apa? Untuk teman-teman yang ingin ikut MasterChef, yang pertama jangan hanya terpaut oleh resep. Kamu harus bisa menciptakan masakan apapun dari bahan dasar apapun. Karena itu yang akan menyelamatkan kalian. Intinya cuma satu, bikin makanan yang enak dan kamu harus menarik. Dan bisa menjelaskan makananmu itu seperti ini, pakai bumbu ini, dan ini teksturnya seperti ini karena apa, itu harus. Asik. Nah, kuncinya cuma itu aja. Bener banget. Jadi kenapa? Karena seidealis-idealisnya kita, seamburadulnya dalam artian itu berandal-berandalnya kita. Tapi kalau kita bisa menghargai orang lain, itu sekarang Pak jenenge berandal Pak. Kita tetap sama, kita tetap manusia, kita tetap peduli dalam artian bukan soal kompetisi saja, tapi tentang apa? Pertemanan. Acara hari ini akan di-closing oleh Abdi sendiri. Karena kenapa? Karena mungkin teman-teman kurang lebih berapa bulan? Wah, udah 3 bulanan. Nah, 3 bulan teman-teman pasti kangen soal closing dari channel hari ini. Wah. Saya terima kasih banyak Sersi Bonjol sudah diajak Abdi buat wawancara eksklusif buat hari ini. Dan acara ini akan di-closing sendiri oleh Abdi. Siap. Terima kasih banyak Mas Boncel. Terima kasih juga buat Mas Abdi. Terima kasih aku sudah sampean host ini, host keren bro. Ois. Keren Indonesia ya. Timur lagi nggak bro? Di setiap acara apapun ada MC. Calon wakil wali kota. Minta saya closing ya. Iya. Tapi sebelum closing, kita terima kasih buat tempatnya Pak. Oh iya. Saya terima kasih buat Dialogi Signature ya. Ini keren banget. Tempat keren di Malang. Di Pasuruan juga ada. Pokoknya kamu Google Dialogi itu akan muncul semua. Banyak. Terutama Dialogi Signature ini keren banget. Kamu tidak akan sini ngajak pacarmu ke sini. Yo, sikat. Mertuamu ke sini, kamu ajak deal langsung nikah. Oke, saya closing ya. Oke, masih di Abdi Suka Jajan bro. Tetap makan, tetap jalan, makan kenyang, pulang dengan hati senang. Jangan lupa tetap ikuti video saya makan jalan-jalan di seluruh daerah di Indonesia. Dan sebentar lagi akan ada berandal rasa juga dan beberapa konten yang lain. Pokoknya kita akan seru-seruan lagi bareng Abdi Suka Jajan. Cakep. Moga-moga.